Guys, pagi ini gue dapet invitation dari seseorang penting banget, dan gue akan nyamperin dia, dan ini akan menjadi salah satu tempat favorit gue yang akan gue kunjungin. Tempatnya kemana? Lo ikutin gue, oke? Jadi ini Mas Rizky yang invite gue untuk datang ke sini. Mas Rizky ini adalah pilot kepresidenan. Sekarang lagi diperbantukan di Basarnas. Jadi kita diajak, mau diajak jalan-jalan kemana? PS, Sansi. Nah gini. Kita mau nyamber rumah juga bisa. Nyamber rumah. Nah kemarin yang nyamber rumah tuh ini nih. Jadi kalau misalkan lo lihat instastory gue, waktu itu Mas Rizky sama Kapten siapa? Sama Mayor Lesti ya. Itu yang nyamber di rumah. Nah ini tipe yang apa, Mas? Daupin ya. Dalamnya kayak gini. Kece banget cuy. Ya Allah, gue tuh idaman banget. Dari dulu gue belum pernah naik helikopter soalnya, dan akhirnya sekarang ngelihat langsung helikopter seperti ini. Terus juga yang tailnya heavy tail ya. Yang heavy tail modelnya seperti itu yang gue suka banget sih. Jadi emang rezeki nomplok, kali ini rezeki nomplok. Nah, jadi sekarang gue pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Rizky sebagai pilot kepresidenan Republik Indonesia. Gue pengen nanya sama Mas Rizky gimana prosesnya dari dulu sekolahnya sampai akhirnya bisa jadi pilotnya presiden, suka dukanya. Terus kalau lagi bawa Pak Presiden suka ngapain aja? Mas Rizky, nah ini dia. Gimana Mas? Ceritain dong dari awalnya kok bisa akhirnya milih sekolah untuk jadi pilot kepresidenan. Jadi gini, awal ceritanya tuh aku daftar ke Taruna Akademi Angkatan Udara. Aku dulu sekolah di SMA Taruna Nusantara. Di situ kan karena banyak seniorku yang masuk ke Taruna. Aku lihat ke sana. Awalnya karena pakai baju Taruna kan, keren gitu ya. Baju Taruna tuh yang mana sih? Yang warna coklat ada. Oh, bukan yang oranye ya? Bukan. Itu nanti, Biva ya? itu nanti. Jadi pakai coklat Taruna gitu. Keren lah pokoknya, aku lihat di situ. Terus ada seniorku dekat, nanya-nanya. Terus aku akhirnya tes ke situ, lolos ke pusat. Ke pusat ada seleksi lagi satu Indonesia, diambil 100 orang. Alhamdulillah Kepilih. pilih. Masuk situ menjalani pendidikan 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Udah kayak kuliah. Lama banget dong. Umur berapa dulu? Itu kalau nggak salah 18 masuk, Hah? lulus 22 tahun. 18
18 udah mulai, terus 22 tahun lulus langsung terbang. Nah, belum. Jadi setelah lulus tahun 2016 itu ada namanya Prasetya Perwira. Jadi seorang taruna dia akan dilantik jadi seorang perwira. Dan itu pun aku belum jadi pilot atau penerbang. Masih taruna. Nah, karena aku taruna. Taruna tuh mobil bukan sih? Daihatsu. Oh, iya. Wah, jangan sampai dia denger. Terus habis gitu setelah 4 tahun, jadi aku karena dulu di Akademi Angkatan Udara dibagi 3 kelas. Satu itu aeronautika, 2 elektronika, 3 teknik manajemen industri. Aku masuk ke aeronautika. Jadi aku punya core dasar tuh teknik. Aeronautika itu untuk ilmu penerbangan? Iya. Nah, setelah itu aku kan dasarnya orang teknik. Jadi agak sedikit tahu lah tentang engine pesawat lah, kayak gitu. Abis kita lulus dari Akademi Angkatan Udara, nanti setelah dilantik jadi perwira akan ada seleksi lagi. Seleksi buat jadi penerbang. Gila, ribet banget ya. Gue pikir gampang loh. Karena penerbang itu kalau menurutku dia itu emang benar-benar harus perfect. Jadi waktu ganteng itu udah nomor belakangan itu. Oh, belakangan. Sekarang kan bukan ganteng aja. Apa? Jelek berduit pada mau. Sama mau dipanggil Om. Jadi panggil Om. Apa dong? Aku mau ambil dompet nih jadi. Dia sama kayak gue. Kalau dipanggil Om bawaannya mau transfer. terus. Nah, habis itu jadi waktu itu aku kan lulusan 2016. Kita satu leteng bareng berangkat ke Jakarta. Nah, di situ ada namanya tes kesehatan, psikologi, samapta. Itu dilaksanain selama 1 minggu di Jakarta. Puyeng nggak tuh? Karena gini, jadi sebelum masuk ke taruna kan tesnya seperti itu. Setelah lulus taruna juga kita udah ada bayangan lah kita mau ngapain. Dan di situ kan nanti setelah sebelum akan melaksanakan tes, biasanya ya hubungin orang tua. Boleh nggak kalau misalnya aku jadi penerbang? Habis gitu aku ngomong sama bapak ibu. Boleh nggak kalau aku nanti akhirnya jadi penerbang? Dikasih restu. Ya udah aku sungguh-sungguh ngejalanin tes. Alhamdulillah 43 orang masuk dan itu ada namaku. Nah, itu masih diseleksi lagi? Enggak. Itu udah jadi penerbang? Sorry. Jadi awalnya kalau nggak salah tuh sekitar 50 orang dulu. 50 orang dia dari terbaik itu dari nilai kesehatan, samapta, psikologi, diambil yang terbaik. Habis gitu nanti ada namanya aptitude test. Tes bakat terbang. Bakat terbang juga sama masalah dia di udara gimana. Nah, seleksi di situ kita ngerasain gimana rasanya terbang. Takut atau enggak sama ketinggian. Nah, alhamdulillahnya lagi karena itu seleksinya di Jogja. Aku waktu pertama kali terbang ditanya, aku orang mana? Orang Magelang. Diajakin langsung terbang ke arah Magelang, langsung nyamber di atas rumah. Oh ya? Iya. Nah, itu pengalaman pertama diajakin. Wah, enak banget ya. Nyambernya ke rumah sendiri, cuy. Nah, di situ tesnya itu gini, kita mencoba handling, terus juga merasakan aerobatik. Aduh, enak dong. Aku suka yang ini kalau di depan naik halilintar, yang adrenalin gitu suka. Oh, demen sama Atta Halilintar ternyata. Baru tahu gue. Jadi kalaupun waktu itu pernah sama mantan pacarku, sekarang kan bini. Baru mau gua jebak. Lu pakai dibilang itu dulu. Potong dulu sebelum nanti jadi viral. Dulu naik itu halilintar di Dufan. Aku tuh sampai masih bisa megang GoPro. Dipegang, bukan ditempel, dipegang. Jadi kemana aku masih bisa megang dan masih bisa ketawa-tawa.
selesai, terus aku bilang sama itu mantan pacarku itu, ngapain keluar? Udah yuk kita 3 kali aja, sampai situ kan kita pakai yang VIP. Dibilang aku gila apa suruh naik kayak gitu. Jadi mau 3 kali terus. Jadi kita duduk nggak keluar. Lanjut lagi di situ. Terus dia bilang kayak yang jagain tuh bilang, ini kok kayak orang nggak ada takut. Nah, Kalau dia megangnya GoPro ya pada saat halilintas. Kalau gue mah megang pasangan gue. Sayang. orang dia yang takut kan dia yang megang. Oh iya. Berarti gue yang takut. Salah. Terus habis gitu habis tes itu cuma 5 kali. Oke. Tes tes bakat terbang. Selesai kalau nggak salah sekitar seminggu kita mau dikumpulin semuanya yang tadi dikasih tahu sekitar kalau nggak salah 43 orang itu kita lolos lanjut ke namanya sekolah penerbang TNI AU. Nah akhirnya aku masuk situ pendidikan sekitar 2 tahun. Panjang juga ya Iya. proses pendidikannya berarti ya. Jadi kan 4 tahun jadi taruna, 2 tahun di sekolah penerbang. Oke. Di sekolah penerbang itu pertama aku pakai pesawat Grop. Pesawat Grop itu pesawat latih. Di situ diajarin sama instrukturnya dasar-dasar penerbangan. Ya. Mau exercise kita dari awal pattern, terus aerobatik, instrumen, formasi, terbang itu kita semua ngerasain. Setelah itu baru nanti ada namanya latih lanjut. Oke. Ada 2 pilihan, fixed wing atau rotary. Itu ditentukan dari nilai terbang waktu saat latih dasar sama hasil psikologi. Oke. Nah, jadi bukan kita pengen kemana akhirnya masuk, enggak. Kita harus Berdasarkan hasil psikologi itu. sama hasil hasil terbang latih dasar nilainya itu gimana. Oke. Nah, kalau aku dulu ada exercise namanya navigasi ketinggian rendah. Dan di situ alhamdulillah aku dapat the best achievement atau nilai terbaik. Karena Sombong. Sombong. Ini gue kurang ajar banget ya. nah, di situ aku ngerasa nyaman terbang ketinggian rendah. Oke. Dengan bisa ground contact, lihat pemandangan itu lebih merasa lebih confident daripada kita terbang terlalu tinggi yang di Kalau atas lewat awan. kali bisa lihat bidadari. ada di Nah, kali. itu dia. Astagfirullah. Dosa. Nah, habis gitu akhirnya aku lanjut ke rotary wing. Oke. Di situ setelah pemilihan setelah diumumkan lanjutnya kemana, karena rotary wing aku di Kalijati Subang. Oke, Di situ di ada Subang. skadron udara 7 mengawaki EC-120 Kolibri. Sekitar 100 jam terbang aku di situ pakai Kolibri. Jadi udah tahu dasar-dasarnya pesawat helikopter itu seperti apa. Oke. Nah, dari situ aku ngumpul sama temen yang TNI AU. Kita mau masuk ke kedinasan yang mana nih? Jadi kalau helikopter di TNI AU itu ada 4 skadron. Oke. Skadron 6 di Atang Sanjaya, skadron 7 di Kalijati, Subang, skadron 8 di Atang Sanjaya, skadron 45 di Halim Perdana Kusuma. Oke. Nah, di situ kita rembukan. Ada yang pengen ke sini karena alasan dia deket rumah, ada yang pengen ke sini. Nah, aku orang Magelang. Ini pilihannya Bogor sama Halim Kalijati, nggak ada yang deket. Ya udahlah di situ. Gimana ya? Jadi aku berpikiran mana yang setidaknya itu buat aku nyaman, tempatnya pun nggak jauh dari harus perkotaan dong. Iya. Nah, dimanapun yang penting ditempatin di mana, yang penting aku bisa lihat Monas. Di Halim. Iya. Makanya akhirnya milih ke Halim. Nah, aku milih ke Halim. Alasannya sendiri aku milih ke Halim karena TNI AU itu kan pusatnya ya, kan di Jakarta. Halim kan dekat. Kita informasi awal lebih tahu lah. Nah, kemudian aku mikirnya itu juga agak panjang sih. Kalau orang tua ikut aku pada saat nanti hari tua, di Halim itu atau di Jakarta pasti
fasilitas buat kesehatan segala macam ya serba ada. Oke. Pendidikan pun, standar pendidikan di Jakarta menurutku tinggi. Ketika aku nanti punya anak, misalnya dia berprestasi, berani bersaing masalah pendidikan. Nah, aku berpikiran sampai situ. Karena aku nelpon orang tua, minta doa restu dan minta saran. Kalau aku milih ke Skadron 45 gimana? Orang tua aku mendukung, nggak masalah. Ya mungkin karena doa orang tua lah, apalagi doa ibu kan. Akhirnya aku masuk pas di Skadron Udara 45. Akhirnya jadi pilot kepresidenan. Nah itu dia. Wow, gokil. Jadi emang perjuangan panjang, minta restu orang tua itu penting dan akhirnya sampai sekarang udah berapa lama jadi pilotnya Pak Jokowi? 2 tahun. Udah 2 Dari tahun. 2018 Agustus masuk. Nah, sekarang yang kita pengen tanya nih. Ketika jadi pilotnya Pak Jokowi pertama terbang bawa Pak Jokowi, apa yang dirasain sama Mas Rizky? Biasa. Nora nggak pengen foto-foto nggak? Enggak, biasa aja. Kalau gue mau foto-foto Nora. Tapi Pak Jokowi pernah nyamper ke kokpit nggak sih? Enggak, jarang. Jarang ya? Jarang. Jadi ya udah, cuma jadi setelah turun dari BBG, heli kan udah siap. Ya udah kita biasanya kan sebelum Covid itu kan jajar. Oke, nyambut. Sebelum masuk nyambut. Nah, kalau sekarang karena Covid, beliau langsung masuk. Oke. Udah on seat di pesawat pakai face shield. Udah pokoknya sesuai protokol kesehatan, langsung kita terbang. Oke. Nah, kalau di pesawat tuh Pak Jokowi biasanya ngapain aja sih? Suka ngobrol-ngobrol atau mungkin santai atau baca buku atau lihat Instagram balas-balasin komen atau ngapain? Kan aku di depan nih, nggak tahu di belakang kayak apa lagi ngapain. Emang nggak pakai spion tengah? Lah emang mobil. Nanti aku pasangin CCTV deh. Jadi layar di kokpit ada satu layar. Oh, kegiatan di belakang tuh ngapain? Jadi nggak tahu Pak Jokowi ngapain di belakang. Cuman kan kita kadang lihat cuplikan-cuplikan video beliau. Ya seperti biasalah lihat pemandangan di sekitaran rute kita berangkatnya sama pulang. Habis itu kan di belakang itu ada pramugara kalau helikopter. Dia udah nyiapin snack. Dan biasanya kan beliau nggak sendiri. Ada beberapa staffnya juga dan ngobrol di situ juga. Cuman kan aku nggak tahu ngobrolin apa. Soalnya di depan kan kapten sama kopilnya ketawa-tawa malahan. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Nggak pakai. Padahal lagi pengen nanya waktu Pak Jokowi sama Pak Prabowo bareng tuh ngobrolin apa? itu kan Mas Rizky yang bawa kan? Waktu itu sempet bawa kan? Jadi nggak kedengeran sama sekali? Enggak. Cuma kalau di helikopternya Pak Jokowi itu fasilitas emang lengkap banget ya? Lengkap. AC kurang dingin dikit itu no excuse pokoknya, harus dibenerin. AC kurang dikit aja harus dibenerin. Lah kita AC Freon udah ampe habis kagak nelpon tukang. Tukang udah diteleponin kagak datang. Jadi gitu ya? Iya. Nah, kalau dukanya apa? Kan sukanya udah ngalamin nih, ya namanya bawa orang VVIP nomor 1 di Indonesia, bawa keliling kemana-mana. Dukanya apa? Dukanya? Waktu sama keluarga? Enggak sih, kan itu udah pilihan. Sebelum nikah sama istri itu udah pilihan, dia udah harus tahu apa resikonya udah. Dukanya, aku bingung kalau nanya apa harus jawab dukanya apa. Soalnya nggak ada, udah semua kalau dibawa happy, udah happy. Ya gimana sampai ke sana difasilitasi hotel, laundry, makan, uang saku gede dikasih, kok nggak happy? Enak ya. Gue kalau udah ngomongin duit nih, gue pengen. Karena gue dulu pengen jadi pilot jadi nggak kesampaian, tau nggak? Dulu gue pengen jadi pilot tuh gara-garanya duit. Gitu. Emang gede ya? Keras. Biar pada semangat. Nih yang lagi pada nonton biar pada semangat. Kita cuma ngomong gede atau enggak? Tapi dijelasin ini duit yang gede ya. Ntar lu ambigu. Lu kebiasaan soalnya. Kalau nontonin gue, apa tuh bang yang gede? Apa tuh bang yang gede? Jadi gede ya pilot kepresidenan. Iya. Semua hotel bintang 5. Minimal bintang 4. Minimal bintang 4. Iya. Udah itu pasti udah terpikirkan lah. Udah diatur. Enak banget hidup gitu ya Allah, Jadi ibaratnya kalau misalkan lagi pergi sama Pak Jokowi udah nggak keluar apa-apa lagi ya? Enggak.
Dikasih. Semua udah dibiayain sama Iya, negara ya berarti iya. ya. Mindsetnya itu kalau mau berangkat terbang, kalau helikopter kan prosedurnya H-1 udah di sana. Ya anggap aja itu bukan suatu tugas. Jadi kalau kita mikir itu suatu tugas tuh menurutku malah jadi beban. Kita harus ini nih mikirnya itu terlalu keras. Oke. Kalau kita mindsetnya liburan, oh kita mau liburan ke sana, itu kan dibawanya happy. Iya. Semua senang, Iya. aku pun senang. Ya udah, bawanya santai. Nah, sekarang berarti kan Mas Rizky ini di co-pilot ya? Iya. Co-pilot. Berapa jenjang lagi untuk bisa sampai ke kapten? Ke captain itu nanti kalau udah 250 jam terbang Hah? dan instruktur sudah menilai layak, nanti akan dimasukkan program captaincy. Captaincy, oke. Nah, Sekarang berapa jam udah dapetnya? Aku di pesawat yang putih nih, Hah? yang NAS 332 L1, Itu yang merah putih? bukan yang abu-abu kemarin yang Oh ya. gambar Oh, yang putih Nah. putih hijau itu ya? Bukan hijau ya? putih abu-abu. Gue buta warna kayaknya. Oke. Putih abu-abu. Hah. Nah itu kalau nggak salah sekitar 140-an 140 jam Jam terbang. terbang. Kalau yang merah putih? yang merah putih masih 90, kalau nggak salah 95. Itu nggak bisa digabung? Nggak, Beda ini ya? Beda. Beda ibaratnya Beda rating. Type Iya. rating kan? Oke, jadi kalau misalkan yang 140 udah nyampe 250 duluan, akan captaincy duluan Iya. gitu. Heeh. Nanti yang ini kalau misalkan udah 250 ini juga captaincy. Captaincy. Oh, jadi ada dua type rating. Heeh. Kan kalau kita di pesawat besar type rating cuma satu kan. Kalau di rotary wing ini bisa banyak gitu. Karena itu kan pesawat khusus untuk penerbang Skadron 45. Jadi Oke. kita harus punya semua ratingnya. Oh, termasuk Boeing ya? Enggak. Boeing kan di Skadron 17. Oh, Boeing Skadron 17. Jadi kan untuk VIP transport itu di Skadron 17. Kalau VIP helikopter Skadron 45. Oh, oke. Iya. Jadi dari selama 2 tahun ini menjalani profesi sebagai pilotnya Pak Jokowi, enakan heli yang mana? Merah putih atau yang putih abu-abu? Merah putih dong. Merah putih kan? AC dingin. Hah, Tinggal pencet terbang sendiri. Oke. Belok sendiri. hah. Kurang, aduh, gak ada kurangnya lah pokoknya. Pesawat itu udah nyaman banget. Kayaknya malah lebih pintar pesawatnya daripada yang. Kalau ini Dolphin ini, Wah, Dopin juga sama. Pintar juga ini. tapi ada AC-nya nggak dia? Angin jendela. Angin jendela. Oke, itu dia obrolan kita barengan sama Mas Rizky dan sekarang kita akan tur keliling, kita lihat-lihat jenis-jenis pesawatnya dipandu sama Mas Rizky. Oke. Mas Rizky, nah ini pesawat yang apa nih? Dopin. Ini Dolphin. Ini yang Mas Rizky pakai ya? Iya. Oke. Kayak gini bentuk kokpitnya. Pesawatnya emang lebih kecil daripada pesawat kepresidenan. Cuman dia lebih gesit. Apa ya? Lebih lincah juga. Kayak perempuan loh. Yang ngomongin perempuan. Nanti ada yang marah. Mas Rizky ini baru punya anak nih. Ini kokpitnya ya. Nah, ini bukan buat tembakan cuy. Jangan kebiasaan main S Combat. Ya, ini buat kontak sama tower. Ngobrolnya dari sini. Nah, itu dalamnya. Throttle-nya di situ ya? Atas itu ya. Oke. Nah, ini adalah yang Dolphin dengan heavy tail. Semuanya heavy tail di sini, enggak? Ini yang Dopin ini. Dolphin ini heavy tail ya. Nah, buat lo yang penasaran tempat penumpangnya gimana? Kayak begini tempat penumpangnya. Tuh. Nah, ini sengaja tengahnya dikosongin begini karena nanti ketika lo mau berhenti, lo kan ngetok atas dulu. Nah, lo ngasih uangnya ke depan. Gitu. Tersangka angkot Bahlul. Kalau yang ini kayaknya gede banget ya. Nah, ini AW139. AW139.
Nah, aku juga kurang tahu karena aku kan konversinya ke Dauphin, bukan ke AW139. Oke. Cuman yang kelihatannya kan memang lebih gede daripada Dauphin. Mungkin tenaganya juga lebih gede. Oke. Canggihnya juga kayaknya lebih canggih di sini enggak? Iya, kayaknya lebih canggih. Ini di dalamnya, kokpitnya. Tempat penumpangnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 seat. Ini bisa bawa apa namanya? Tandu. Jadi di sini ada 2 jenis ya. Ini AW139, ini Dauphin. Dauphin ada 3 ya. 3606, 3605 dan 3604. Skadron 6 Lanut Atang Sanjaya. Ini lagi bareng sama ada Mas Tian, terus juga sama Mas Rizky ya. Kita lagi di pesawat Super Puma, heli Super Puma. Nah ini dia heli Super Puma ini. Pesawat kepresidenan tuh kayak begini juga, cuma dia lebih panjang lagi. Nah ini buat pasukan, buat angkatan. Ini kalau misalkan kita lihat dalamnya seperti itu ya, helm-helmnya keren lah, cakep bener. Dari depan, oh iya minta dari depan, oke. Ini dari depan. Nah, kalau pengen tahu sebenarnya apa fungsinya pesawat Super Puma ini ya di Skadron 6, kita bakalan ngobrol-ngobrol dan dijelasin langsung sama Bapak Tian Sihombing. Oke, ini dia. Nama saya Septian Sihombing, cuma kalau TNI. Konsen terbang saya sendiri Toba. Kayak di sini di belakang kita ada pesawat Super Puma untuk variannya L1. C1i. L1 itu untuk versi yang lebih panjang, C1 ini versi yang lebih pendek. Jadi sebenarnya secara tugas militer ini kita pakai di medan operasi untuk membawa pasukan. Saat ini tugas lainnya selain di medan operasi secara militer, kita pakai juga bantuan kemanusiaan bencana alam seperti yang pernah terjadi di Palu. Superjet 100 yang menabrak gunung Kapur beberapa korban kami menggunakan alat itu. Saat ini Kalau kelebihannya apa ini pesawat ini? kelebihannya pesawat ini mungkin dari pabrikannya dibuat khusus untuk mountain operation. Jadi kita
daerah pegunungan karena powernya yang gede. Untuk kapasitasnya sendiri kita bisa bawa barang mungkin 1 atau 2 ton, tapi kita konfigurasikan dengan jarak dan fuel yang kita bawa. Untuk orang sendiri dengan full perlengkapan ya, untuk pasukan itu sekitar 18 orang bisa kita bawa ke dalam pesawat ini. Terima kasih banyak Pak Tian Siombing dengan call sign Toba. Coba. Mantap. Ini adalah hanggar Skadron 6. Dia berfungsi juga, bisa jadi lapangan olahraga juga. Oke, jadi seharian ini kita udah keliling di Atang Sanjaya, kita udah ke Basarnas, Skadron 6, terus juga kita ke Skadron 8 barengan sama Mas Rizky. Terima kasih banyak Mas Rizky. Enggak dong, tinggal habis ini diajak sama Mas Rizky ke Halim Perdana Kusuma. kita ke Skadron 45, base-nya Mas Rizky sebagai pilot Kepresidenan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Mas Rizky ya. Oke, sama-sama, semoga nggak bosan, Bang. Enggak dong. Jadi tinggal nunggu terbangnya.